Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kamera Liar. Dimana di sini kita akan membahas tentang bisnis ya. Jadi bisnis apa dan apa yang akan membuat kita itu yang namanya bisnis. Kita itu akan dihadapi oleh sebuah yang nantinya keinginan adalah mendapatkan keuntungan. Dimana di sini untuk kerja sampingan, kerja sampingan saya sendiri itu adalah menanam cabai ya. Selain saya mengaritkan kelinci, kemudian kesibukan sehari-hari saya kerja di bengkel. Nah, di sini saya alhamdulillah untuk memiliki lahan ya. Memiliki lahan lahan tanah. Terus kemudian ini saya mencoba untuk bertanam cabai. Nah, kenapa menurut saya itu adalah cabai adalah hal yang menguntungkan. Nah, paling tidaknya cabai itu ya, meskipun ini khususnya cabai rawit ya, paling tidaknya kalau khususnya cabai rawit itu, meskipun kita itu dengan mempunyai harga tanahnya itu dengan sewa ya, artinya kita menyewa lahan kemudian ditanamin cabai itu, kalau kita itu basicnya sudah punya untuk menanam cabai, nah itu adalah hal sebuah yang menguntungkan sekali ya. Bahkan juga kita itu untungnya bisa lebih berlipat-lipat ganda. Seperti contohnya di sini ya. Di sini kebetulan kalau untuk lahannya adalah punya sendiri ya, dan di sini sebetulnya itu ada 4 kafling ya. Cuman yang di sebelah sana itu sudah dijual kemarin. Ya biasalah karena kebutuhan ini, ada yang lebih penting daripada kebutuhan ini. Nah, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah di sini besok besok kita akan menanam cabai itu sekitar di yang tadinya kemarin itu sekitar di 2.500 pohon. Mungkin karena satu kafling itu dijual, mungkin ini tinggalnya itu sekitar ya 1.800-an, 1.500 sampai 1.800-an ya. Nah, kita kembali lagi, kenapa cabai ini adalah sebuah hal yang menguntungkan? Karena di sini ya Mas ya, contohnya saya sendiri di sini masih tahap belajar, bahkan masih pertama kali untuk menanam cabai di sini ya. Dan tanamannya pun pada saat awal tanam sampai panen itu diserang hujan terus ya. Kalian kan bisa tahu ya, khususnya ini di daerah Jawa Timur atau Banyuwangi, itu intensitasnya hujannya itu sangat tinggi sekali. Kadang pagi sudah hujan ya, itu tembus sampai sore, siangnya itu nggak ada panas. Nah, itu adalah yang menjadi kendala-kendala bagi pemula seperti saya khususnya. Dan di sini pun untuk masalah keuntungan ya, ini berkaitan dengan keuntungan, itu yang pasti kita itu harus dipertimbangkan oleh modal ya. Modal awalnya berapa, kemudian modal jalan itu termasuk pupuk, terus kemudian cabut-cabut ini rumput, terus kemudian semprot. Nah, kalau semprot kan ini kan saya sendirian, itu tidak usah dihitung lah. Terus kemudian kalau untuk masalah kocor ya, kita paling tidak itu tambah satu tenaga. Nah, di situ kan itu adalah biaya jalan. Kemudian untuk biaya panen itu ada ini ada pengunduan. Kalau pengunduan memang di sini dipetik sendiri ya. Dipetik sendiri mungkin ya ada lah, kalau memang karena waktunya itu semuanya kerja ya, dari ibu dan bapak saya itu kerja, makanya kan waktunya nggak nutut, makanya lepas orang satu atau nenek itu ya buat bantuin, nanti kita kasih nanti. Jadi di situ. Nah, seperti contohnya gini ya. Nah, poin pentingnya kalau kita mau menanam cabai itu kita harus punya dasarnya dulu. Masalahnya yang menjadi pembelajaran ya, kegagalan itu adalah sebuah ilmu yang terbaik buat kita pemula. Ya untung saja ini lahannya itu tidak nyewa ya. Kalau nyewa ini mungkin sudah habis untuk sewanya saja, mungkin eh, ya pulih untuk kita bayar sewa untuk pulih. Kalau dengan eh, dengan luasnya itu sekian 4 kafling itu ya. Jadi 4 kafling itu kalau dikalkulasi dengan harga itu, kalau di sini luasnya itu kalau diukur luasnya itu sekitar, karena kan lebarnya itu 10, terus panjangnya 20. Nah, kita kalikan 4 ya. Nah, jadi di situ. Nah, di sini ya masalah-masalah. Sekarang kita akan jelaskan dengan pengalaman, yaitu masalah. Seperti ini contohnya.
masalah yang terdapat pada cabai itu adalah Gemini ya, Gemini di sini. Nah ini ya, bisa kelihatan ini adalah kutu-kutu kebul atau yang penyebar vektornya daripada penyakit Gemini tersebut ya, yang awalnya sedikit yang terkena Gemini kemudian disebarkan oleh kutu kebulnya itu sendiri. Nah kita sambil jalan ke sana ya, sambil dilihat. Padahal ini ya, kalau dilihat dari cabenya ini, buahnya ini sangat lebat. Namun untuk kesuburan daunnya, karena kami masih belum ini ya, kalau dilihat dari kesuburan daunnya itu kurang ya menurut saya. Untuk hijaunya itu kurang, dan di sini banyak kuningnya. Karena memang hampir semuanya, lebih dari 50% ini terserang penyakit ya. Jadi karena yang pertama yaitu tadi, karena faktor obatnya kita belum tahu, kita hanya bermodalkan tanya-tanya saja ya. Nah jadi ya nggak apa-apa, masalah tanya dengan tidaknya itu tidak jadi masalah. Yang terpenting itu adalah aplikasikannya ya, aplikasinya. Kita kan belum tahu campurannya berapa, terus kemudian pakai insek apa, terus penyemprotannya berapa hari sekali. Nah di situ saya belum punya ilmunya. Makanya kenapa di sini untuk cabenya ini ya, kalau untuk kalau untuk hasilnya itu ya gini-gini aja ya. Bahkan kalau ada yang layu pun kita itu, nah ini contohnya, ini yang di ujung sini ini kemarin ini subur-suburnya ya, buahnya itu lebat-lebatnya, dan sekarang ini sudah habis ya, sudah habis di sini. Bisa dilihat untuk besarnya pohonnya itu ya, besarnya pohonnya ini sangat segar sekali ya. Karena kenapa ya, ini sudah waktunya kuning. Nah sebenarnya ini belum waktunya mati ya, ini masih unduan ke berapa ya, ini masih unduan ke sekitar 9, masih unduan ke 9. Bahkan kalau ada yang teman saya itu bisa sampai unduan ke 20 terus 30, itu bisa sampai segitu ya. Nah tapi ini dari kemarin unduan ke 9 ya, terus kemudian mungkin besok itu sudah masuk ke unduan 10. Tapi ya alhamdulillah ya, masih bisa ngunduh. Karena di sini kalau saya melihat daripada di lapangan, ini cacar ini sudah masuk ya. Nih contohnya ini. Dan juga layu-layu dari pohon cabai itu sudah masuk ya. Ini saking sebenarnya ini banyak ya, karena setiap kali memetik saya itu yang gini-gini ini dipetik juga ya. Jadi biar tidak, penyebarannya tidak terlalu cepat, itu usahakan ini kalau yang ada cacarnya gini ini harus dipetik ya. Dan juga untuk masalah penyemprotannya juga ini harus disemprot ya, buat menekan untuk ininya, untuk penyebarannya. Sebenarnya kalau masalah ini ya masih belum ada obatnya sebenarnya. Mungkin ada yang sudah pro, yang sudah ini ya. Sebenarnya kalau saya baca dari artikel itu adalah pencegahan dari awal dulu ya. Nah ini yang masalah terjadi, yang sering terjadi di tanaman cabai yaitu ya, ini sudah ada mulai yang agak layu. Pokoknya kurang menyenangkan lah pada tanaman musim ini ya, karena memang intensitas hujannya itu sangat tinggi. Nah setelah daripada pelajaran di sini ya, pelajaran di sini itu adalah poin kesimpulannya itu, kita itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau umpamanya kita sudah terkena mati seperti ini, itu pengobatannya kan sudah nggak bisa ya. Makanya pelajari dulu apa penyebab layu tersebut. Nah dari sini saya sudah bisa ini ya, menyimpulkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Apakah termasuk ini layu ini jenis ini, terus kemudian layu jenis ini. Yang saya ketahui itu adalah layu, yang menyebabkan layu itu adalah layu bakteri dan juga layu jamur ya, itu yang terjadi pada akar itu sendiri. Nah terus kemudian apakah langkah berikutnya saat kita menanam cabai berikutnya itu ya, itu adalah sebuah pengalaman penting. Makanya kita harus cegah dulu sebelum ini terserang layu, kan gitu ya bahasanya ya, sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah kalau bisa dilihat ya, ini kalau yang ini lahannya ini agak tinggi ya, posisinya agak tinggi. Ini bisa dilihat untuk buahnya ini ya cukup lumayan ya. Untuk jenisnya apa, jenisnya ini kaliber ya. Sebenarnya kaliber itu tingginya itu bisa segini ya, maksimal itu minimal itu bisa setinggi orang dewasa ya. Ya rata-rata lah, rata-rata itu ada di kisaran
160 sampai 165. Karena ini masih pemula saya, masih pemula, bahkan ada yang segini ya. Satu apa namanya? Ini loh, setengah badan itu ada, kemudian nggak ada ya, nggak ada yang lebih dari ini, lebih dari tingginya saya ya. Nah, ini kalau untuk buahnya ini ya, alhamdulillah kalau untuk buahnya jenis kaliber ini. Nah, kesalahan yang kemarin itu adalah gini. Ini kan masih pemula ya. Kemarin itu lucu ceritanya. Kita pesan bibit sekitar 2000. Kita pesan bibit 2000 dan itu kan pesan ya, pesan terus kemudian 1 bulan lagi baru bisa tanam. Nah, ternyata 2000 tersebut kurang. Setelah awalnya itu kan harusnya menghitung dulu ya, menghitung lubangnya itu berapa lubangnya, jadinya kan ya diambil rata-rata lah sekitaran segitu. Ternyata 2000 kurang setelah pesen bibit. Terus kemudian yang kurangnya itu terus diangseli, apa namanya ya, ditambahi ya, bukan diangseli kalau bahasa Jawanya itu, ditambahi dengan bibit perentul ya, bibit jenis perentul. Kalau yang di sana itu kan perentul ya. Nah, itu kebetulan karena kemarin itu gini ya ceritanya, lucu. Bibit yang 1 bulan itu dapat ya, 1 bulan itu dikirim ke sawah, terus kemudian telepon kurang ya, kurang bibitnya kurang, terus nggak ada katanya, habis untuk yang jenisnya kaliber di sini, terus tambahin perentul saja sudah gitu, terus dikirim lagi, dan yang ngirim pun lupa untuk naruhnya di mana, makanya yang waktu tanam benihnya itu, waktu pindah lahan itu yang tanam itu banyak ya, kita akan kejar cepatnya ya, yang tanam itu banyak, jadi sama lupanya, jadi ya murat marit jadinya. Yang di tengah ada yang perentul 2, ada yang itu ya, kebetulan di sana itu 2 gulut itu perentul semuanya ya. Nah, kalau bisa dilihat itu perentulnya itu kemarin itu dari perkembangannya itu, apa mungkin kita kesana aja ya, perkembangannya itu mas ya, agak ini perkembangan buahnya maksudnya. Kalau perkembangan untuk pembuahannya itu lebih cepat di kaliber di sini, di kaliber di sini. Terus kemudian yang di sana itu kalibernya itu sudah panen, yang perentulnya itu belum panen kemarin itu ceritanya. Nah, setelah kalibernya itu setengah panen, perentulnya baru ini baru berbuah. Nah, alah paling cuman beberapa panenan saja ini sudah banyak yang layu itu ya. Padahal kalau ini kita lihat untuk tingginya ini lebih daripada saya, hampir 1,5 ini ya. Nah, ini saya pegang ini rata-rata di depan mata untuk kameranya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, di situ. Kenapa bisa demikian? Karena ya yang pertama jenis cabenya itu berbeda. Jenis cabenya itu berbeda. Kemudian kemarin itu memang sengaja untuk uji coba ya, untuk bawa saya itu yang dari ini kan 4 kafling itu 3 petak ya. Nah, di sini ada namanya, ada galengan, ada pembatasnya. Yang sebelah sini 3 gulut ya, 3 gulut ini dikasih ini pupuk kandang atau pupuk kandang kohe itu lah ya. Maksudnya itu kohe. Nah, di situ perkembangannya itu memang benar-benar sangat bisa diandalkan ya. Yang terjadi itu adalah, padahal di sini kita itu kalau menanam cabai, kalau pemula itu jangan sekali-kali untuk mencoba gitu ya. Karena pasti menemukan kegagalan ya. Syukur-syukur kalau menemukan keberhasilan. Nah, ternyata di sini itu bisa dilihat untuk yang bagian tengah itu sudah gerowong itu akibat layu ya. Karena kenapa, mungkin ini menurut saya ini kan jarak tanamnya itu kan terlalu dekat ya. Ini sekitar 40, makanya mungkin kelembabannya itu sangat lembab ya. Nah, jadi di situ pokoknya untuk musim ini, untuk yang pemula maupun yang pro, sepertinya pada mengeluh semuanya, karena memang cuacanya sangat intensitasnya itu tinggi. Dan di sini juga ini adalah penyebab faktor utama kelembapan, yaitu adalah ini apa namanya, air di dalam jalan ini, di sela bedengan itu mengendap ya. Nah, ini contohnya. Sebenarnya nggak apa-apa ada air, yang penting itu airnya itu mengalir, sebenarnya gitu kalau cabai. Oke, ini bisa dilihat ya. Untuk pengunduhannya dari ke 9 kali panen raya itu berapa kilo mas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya.
sebenarnya saya agak berat ya untuk menyampaikannya, tapi ya ini adalah rezekinya kita. Ya alhamdulillah panen kemarin itu, kita sambil duduk ya. Kemarin itu ada berbarengan dengan kita, berbarengan dengan saya menanam cabai ori. Cuman bedanya ini lahan baru, yang di sana adalah lahan janda. Artinya itu lahan ketiga. Seperti yang saya lihat di sini, saya panen rayanya itu adalah sebanyak 35 kilo, itu mendapatkan panen raya 3 kali petik. Nah, jadi 3 kali petik itu sebanyak 35 kilo. Hanya itu saja ya. Ya cukup disyukuri alhamdulillah, karena memang dari kita lihat hasil keliling tadi ya banyak yang tidak naik untuk yang bibit cabenya. Karena itu tadi yang pertama adalah proses belajar. Nah, terus kemudian yang sudah saya katakan tadi, tetangga saya itu menanam cabai, memang jenisnya itu jenis ori ya. Ori 212 itu dari lebih lebih banyak lagi untuk jumlah tanamnya, itu sekitar di 6.000, sekitar 6.000 sampai 7.000-an kalau nggak salah itu ya. Itu hanya mendapat 5 kilo. Percaya atau tidak kalian? Percaya atau tidak? Setiap panen pertama itu dapat 5 kilo, kemudian panen kedua 5 kilo ya. Panen ketiganya sudah habis diserang oleh patek atau cacar seperti ini ya. Kenapa? Saya juga kurang tahu ya, karena mungkin yang pertama kalau kita nanam cabai itu adalah kan modalnya itu yang jelas uang ya. Nah, jadi nanti pendapatannya itu ya jelas uang. Nah, kalau di sini dengan harga dengan petikan sekian dari besok ke 10 itu berarti kan saya kurang lupa ya berapa dari 35 kilo itu di berapa kali petikan. Yang jelas itu adalah panen rayanya hanya mendapatkan sekian. Jadi 35 kilo kali 3 yaitu adalah panen rayanya. Kemudian untuk panen-panen sebelumnya dan panen setelahnya ini, kemarin itu hanya dapat 12,5 kilo ya, dengan tanaman sebanyak ini. Makanya ya untuk harganya di sekitar anteng ya, dari awal panen itu memang benar nggak terlalu banyak untuk pendapatan beratnya per kilonya itu nggak terlalu banyak untuk harganya, nggak terlalu mahal maksudnya ya. Itu berada di sekitar hampir di 20-an. Kemudian panen ketiga sampai sehari ini itu anteng di atas 30 ya. Untung saja panennya itu sedikit tapi harganya cukup lumayan ya. Jadi itu bisa ini. Nah, makanya apalagi tanamannya itu bagus, panennya dapat banyak dan harganya pun mahal ya. Biasanya itu Mas ya, padahal targetnya seperti yang saya tanyakan kepada teman-teman penanam cabai itu, dengan tanaman itu sekitar 2.500 itu bisa per petikan bisa masuk 1 kintal ya, bisa masuk 100 kilo itu sebenarnya, kalau memang cabainya itu memang benar-benar bagus ya. Nggak apa-apa, kita syukuri saja ya. Nah, makanya di sini kita kembali lagi kepada modal dari pemupukan, karena modalnya di sini adalah ini ya agak-agak minim ya, mau ngerabuk saja untuk harga rabuknya harga pupuknya sudah mahal. Nah, jadi di situ ya untuk masalah-masalah yang terjadi pada lapangan saat menanam cabai. Nah, makanya saya ini ya buat kesimpulan, kalau memang benar-benar terjun di dunia cabai, paling tidak itu dalami dulu lah, uji coba sekitar 300-200 pohon saja ya. Jadi ruginya itu tidak terlalu banyak. Kalaupun hasil ya itu adalah sebuah pengalaman, kalaupun gagal juga sebagai pengalaman ya. Istilahnya itu kalau kita itu menanam cabai itu adalah sebagai sama saja halnya dengan bermain istilahnya.
modal sudah keluar, harganya pun belum tentu. Nah, jadi kan di situ ya. Ya, kita sebagai petani ya harus bersyukur. Yang penting tanaman kita itu bagus. Untuk masalah harga itu yang ngatur yang maha kuasa gitu kan ya. Nah, biasanya kalau katanya itu kalau saat dulu itu kalau masalah harga itu bisa diatur ya. Jadi istilahnya itu ilmu titen ya. Dengan waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu Idul Adha, hari-hari besar itu harga cabai mau naik. Kalau sekarang ini sepertinya nggak bisa ya, nggak bisa katanya. Itu sih katanya petani-petani yang sudah ini yang sudah berpengalaman. Kalau saat ini ya kalau mau tanam ya tanam, mungkin ikut-ikutan aja ya. Kalau mau ikut-ikutan itu ikut-ikutan yang sudah yang ini. Kalau umpamanya daerah mana itu biasanya kan ada sekali tanam itu berapa hektar itu ya, bisa diikutkan di situ ya, bisa dibarengkan. Tapi yang namanya kita itu sebagai petani, meskipun tanamannya itu ikut-ikutan bagus endaknya itu tergantung kita sendiri, yang nantinya kita itu akan menemukan sendiri bagaimana cara mengatasi ini masalah ini itu dengan di lapangan itu sendiri ya, kita sendiri yang akan menemukannya. Nah, untuk di sini kita mau nyemprot ini ya rumputnya dulu. Ini kalau rumputnya nanti mati kan ininya sedang mati semuanya ya. Untuk masalah cabenya ini karena pendapatannya per kilonya itu sudah menurun. Untuk kiloannya kemarin sudah dapat 12,5 ya, dari 35 kilo itu pan ke berikutnya itu sudah anjlok karena memang sengaja tidak dipupuk karena ini adalah tinggal hasilnya. Nah, untuk modalnya sebetulnya modal sudah saya katakan tadi ya, atau kita ulas lagi untuk masalah modal. Untuk masalah modal paculannya itu olah lahannya itu karena menggunakan manual ini diminta 1.500, itu yang saya ketahui ya. Kemudian untuk yang plastiknya itu habis satu roll lebih sedikit. Nah, banyak macam untuk plastiknya ya. Terus kemudian untuk pupuk dasarnya itu yang kita pakai kimia itu habis berapa ya, saya lupa ya. Kalau nggak salah itu ada kalau 6 karung gitu ya, 6 sak ya, ada kalau 6 sak. Terus apalagi ya, untuk pupuk susulannya itu seperti Mutiara 1616 itu habis 1 sak lebih. Nah, jadi di situ nah itu ketemu 1 bulan kemudian rabuk, ini hanya rabuk pupuk 2 kali ya. Nah, itu bisa dikalkulasikan ya, paling tidak ini dari modalnya itu sudah balik. Terus kemudian pendapatan untuk menutupi modal tersebut sudah ada ya. Ini layu-layunya ini tinggal badinya saja ya, jadi tinggal badinya ya. Alhamdulillah, besok kita mau ini dulu, mau terapkan apa yang kita pelajari dari ini, dari teman-teman dan juga media-media sosial yang sudah kita pahami. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk penjelasannya di sini ya.